Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. So, bagi kalian-kalian khususnya pelajar yang baru saja mampir di channel ini, kalian membutuhkan materi pelajaran sedang belajar dari rumah atau daring, kalian wajib subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang di-upload oleh channel sekolah. Oke, sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pembelajaran kelas 4 SD, tema 2, sub tema 1, pembelajaran ke-1, yaitu tentang sumber energi. Nah, sahabat sekolah, di subtema 1 ini kita akan pelajari sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Nah, tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Sahabat sekolah, matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena mereka merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Mari kita amati gambar berikut ini. Nah, di situ ada gambar ibu-ibu sedang menjemur pakaian di bawah terik matahari. Kemudian ada tanaman yang sedang fotosintesis. Kemudian ada yang pakai baju biru, anak-anak sedang berolahraga mengeluarkan CO2. Kemudian ada anak kecil, bayi yang sedang berjemur. Nah, mereka semua memanfaatkan sinar matahari. Oke, kita awali pembelajaran kita ini dengan membaca kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas. Di peternakanku, saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Nah, kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sekarang, sahabat sekolah, kamu temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini ya. Nah, di gambar ini ada sebuah peta pikiran, gambar, kemudian kamu tugasnya adalah mengisi. Ini sumbernya ada di buku tematik. Oke, kita langsung kerjakan bersama. Ini bebas ya, jawabannya ada banyak seputar manfaat energi matahari. Oke, yang pertama versi Kak Dimas adalah matahari bisa untuk mengeringkan pakaian seperti yang ada di gambar tadi. Yang kedua, matahari dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan atau proses tumbuhan dalam membuat makanannya sendiri. Yang ketiga adalah menyehatkan tulang. Keempat, pembangkit listrik. Nah, kelima, petunjuk arah. Kita bisa melihat, oh itu arah timur, matahari sedang terbit dari timur. Kemudian tenggelamnya, oh itu sedang tenggelam, berarti sana adalah barat. Itu sebagai petunjuk arah. Dan berikutnya adalah menghangatkan tulang. Nah, ini seperti yang dilakukan bayi tadi, berjemur, bisa menghangatkan tulang ya. Itulah contoh-contoh manfaat matahari. Masih ada banyak lagi, kamu bisa menyebutkan macam-macam
contoh lainnya. Oke sahabat sekolah, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Selanjutnya, mari kita berdiskusi. Nah, sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada teman di sebelahmu atau tetangga sebelahmu atau rekan belajarmu ya. Nah, ini adalah gambar jagung yang sedang diapakan itu. Nah, ada dua pertanyaan terkait gambar ini. Pertanyaan pertama adalah apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Jika permintaan orang yang butuh jagung itu banyak, jadi permintaan tinggi, apa yang akan terjadi? Apa? Ya, kebutuhan jagung mentah dari petani akan meningkat karena kebutuhannya banyak. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan itu terpenuhi? Jadi ada yang membutuhkan jagung dalam jumlah besar, bagaimana cara memenuhi agar tidak terjadi kekurangan? Ada yang tahu? Iya, petani harus menanam jagung menyesuaikan jumlah permintaan. Kalau permintaannya banyak, petani harus menanam banyak agar panennya banyak, bisa mensuplai kebutuhan. Begitu ya sahabat sekolah. Oke, saatnya kita membaca. Di sini ada teks bacaan yang cukup panjang. Kita baca bersama. Indonesia memiliki sumber daya alam yang limpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Produk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya. Nah, dan apa dampaknya apabila kita ini kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan dan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Tidak bisa habis itu ya. Jumlah sumber daya alam ini sangat melimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan baik, dengan bijak, dan senantiasa melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Sahabat sekolah, tugasmu sekarang, berdasarkan teks yang telah kita baca tadi, berikanlah masing-masing 3 sumber daya alam yang dapat diperbarui dan
yang tidak dapat diperbarui. Jadi masing-masing 3 contoh. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, berikan contoh 3. Yang tidak dapat diperbarui, berikan contoh 3. Jawab di kolom komentar. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Bersambung ke video pembelajaran berikutnya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kamu dalam belajar di rumah, belajar online, dan dalam menyelesaikan materi atau mendalami materi-materimu. Dan senantiasa kalian cek di playlist channel sekolah ini untuk melihat materi-materi terbaru yang diupdate dari channel ini. Silahkan share sebanyak-banyaknya ke adik kelasmu, ke temanmu, ke keluargamu, ke ponakanmu, agar mereka mendapatkan manfaat yang sama seperti kamu. Cukup sekian dari Kak Dimas, salam semangat luar biasa.